Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan mempelajari respirasi anaerob dan anabolisme. Sebelum kita memasuki materi, perlu kita tahu apa saja yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, ada respirasi anaerob. Yang kedua, ada keterkaitan katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga, ada anabolisme, dan yang terakhir yaitu yang keempat, ada keterkaitan anabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama kita akan bahas yaitu respirasi anaerob. Apakah kalian tahu apa itu respirasi anaerob? Pertemuan sebelumnya kita telah membahas respirasi aerob yang merupakan proses respirasi yang membutuhkan oksigen. Sedangkan respirasi anaerob ini merupakan kebalikan dari respirasi aerob. Jadi, respirasi anaerob itu merupakan proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Fermentasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini biasanya terjadi pada yes atau khamir atau ragi. Dan yang kedua ada fermentasi asam laktat. Biasanya terjadi pada otot manusia maupun hewan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana proses fermentasi alkohol. Di bagan sudah ada ya, tolong dilihat. Pertama ada glukosa. Glukosa ini juga akan mengalami glikolisis yang nantinya akan menghasilkan 2 asam pirufat. Tidak hanya itu, glikolisis ini akan juga menghasilkan 2 ATP. Kemudian 2 asam pirufat ini biasanya akan diteruskan pada siklus Krebs jika ada oksigen, namun ini difermentasi karena tidak ada oksigen, dia akan mengalami dekarboksilasi oksidatif, di mana dalam dekarboksilasi oksidatif ini akan berubah menjadi 2 asetaldehid. 2 asetaldehid ini menjadi 2C, yang tadinya 2 asam pirufat 3C, 2 asetaldehid ini menjadi 2C, di mana C-nya ini menjadi CO2. Kemudian 2 asetaldehid ini akan direduksi oleh NADH menjadi 2 etanol, sehingga hasil dari fermentasi alkohol yaitu 2 ATP, 2 etanol, dan 2 CO2. Nah, yang selanjutnya ada fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat ini biasanya terjadi pada sel otot manusia dan juga sel otot hewan. Contohnya pada sel otot manusia, saat kita melakukan aktivitas olahraga berat. Nah, kita kan juga terasa kelelahan kan saat melakukan aktivitas itu, merasa kelelahan ataupun mengalami otot kejang maupun nyeri. Itu dikarenakan kita memproduksi asam laktat yang terlalu banyak karena kita kekurangan oksigen saat melakukan kegiatan olahraga berat tersebut. Bagaimana prosesnya? Berikut saya jelaskan. Di sini di dalam bagan itu ada glukosa, di mana glukosa ini nanti akan juga mengalami glikolisis. Nah, di glikolisis ini akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 asam pirufat dan juga 2 ATP. Nah, 2 asam pirufat ini nanti akan direduksi oleh NADPH yang kemudian menjadi 2 asam laktat. Nah, kalau asam laktat yang terlalu banyak, yang tadi sudah saya jelaskan, akan menyebabkan otot terasa kejang dan kita terasa lelah dan juga otot bisa nyeri. Nah, kemudian asam laktat ini menyebabkan hal seperti itu karena asam laktat ini bersifat racun.
dimana asam laktat ini nanti dapat menghasilkan energi lebih banyak lagi, akan dibawa ke hati. Nah, di hati ini nanti akan diubah menjadi asam pirufat. Dimana mengapa dia bisa menjadi asam pirufat? Karena terdapat mitokondria yang ada oksigennya, sehingga bisa menjadi asam pirufat yang kemudian bisa berlanjut ke siklus Krebs. Selanjutnya kita akan membahas keterkaitan katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, bisa dilihat di bagan, itu sangat panjang, jadi saya akan menjelaskan. Sebenarnya energi yang ada di tubuh kita itu tidak hanya dihasilkan oleh makanan yang mengandung karbohidrat, tapi juga dapat dihasilkan oleh makanan yang mengandung protein maupun lemak. Yang pertama saya akan jelaskan yang protein. Pada bagan tolong dilihat yang bagian protein. Nah, protein ini nanti akan dipecah menjadi asam amino oleh enzim protease, yang kemudian asam amino ini akan mengalami deaminasi. Nah, kenapa? Karena asam amino ini tidak dapat diolah di tubuh kita, karena kalau terlalu banyak akan mengganggu kesehatan kita. Terus maksudnya deaminasi itu apa sih? Deaminasi itu nanti dia akan dihilangkan gugus aminnya. Kemudian yang akan menghasilkan asam keto dan juga NH3, di mana NH3 ini akan dibawa ke hati untuk melalui proses siklus urea, yang kemudian akan dikeluarkan melalui urin. Nah, sedangkan yang asam keto nanti akan diubah menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis, di mana asam pirufat ini nanti akan diubah menjadi asetil-CoA. Sedangkan asam keto ini juga bisa langsung memasuki siklus Krebs, begitu. Untuk selanjutnya, ini saya akan menjelaskan karbohidrat, di mana karbohidrat ini pasti akan menghasilkan glukosa atau diubah menjadi glukosa, maksud saya begitu, glukosa atau gula. Nah, glukosa ini nanti akan mengalami glikolisis. Nah, ini yang paling gampang umumnya nih. Ini pasti yang paling gampang diingat-ingat. Nah, nanti kalau udah mengalami glikolisis, glukosa akan berubah menjadi asam pirufat. Nah, setelah itu dari asam pirufat akan memasuki siklus Krebs dengan cara asam pirufat tadi diubah menjadi asetil-CoA. Nah, kemudian itu akan memasuki siklus Krebs dan seterusnya, nanti akan dapat menghasilkan energi di siklus Krebs-nya. Terakhir ada lemak. Jadi lemak ini akan dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Untuk gliserol ini agar dapat memasuki glikolisis diubah menjadi 3-fosfoglyceraldehyde, yang kemudian bisa masuk ke glikolisis sehingga bisa menghasilkan asam pirufat kemudian menjadi asetil-CoA. Sedangkan untuk yang asam lemak akan mengalami beta oksida, di mana mengalami beta oksida ini akan diubah menjadi asetil-CoA, begitu. Jadi kesimpulannya, keterkaitan katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak itu sama-sama akan bertemu di siklus Krebs untuk menghasilkan energi, di mana bahan bakunya itu asetil-CoA. Jadi ketiga tadi itu ketiga kandungan tersebut, karbohidrat, protein, dan lemak, akan diubah menjadi energi melalui siklus Krebs yang bahan bakunya yaitu asetil-CoA. Nah, selanjutnya ada anabolisme. Anabolisme ini merupakan bagian dari metabolisme.
di situ terdapat gambar. Dari gambar tersebut kita bisa mengetahui apa pengertian dari anabolisme. Di gambar tersebut terdapat energi, ada molekul sederhana atau molekul kecil, dan juga ada molekul kompleks atau molekul besar. Nah, dari situ dapat dilihat bahwa anabolisme merupakan proses penyusunan molekul sederhana menjadi molekul kompleks yang membutuhkan energi. Begitu. Nah, kalau anabolisme ini contohnya itu ada dua, yaitu pada fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis itu kan untuk pembentukan energi membutuhkan cahaya atau cahaya matahari. Nah, kalau kemosintesis itu kan pembentukan energinya membutuhkan zat kimia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fotosintesis. Nah, dulu pas SMP sudah dijelaskan kan bagaimana fotosintesis itu, pengertiannya juga bagaimana sudah. Nah, saya akan menjelaskan sedikit apa sih fotosintesis itu. Fotosintesis merupakan peristiwa pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari. Nah, di situ ada reaksi fotosintesis, di mana fotosintesis ini ada 6 CO2 atau 6 karbon dioksida ditambah 6 H2O atau 6 air yang kemudian dibantu oleh sinar matahari sehingga menghasilkan C6H12O6 atau biasanya disebut dengan glukosa atau karbohidrat, dan juga menghasilkan 6O2 atau oksigen. Nah, di fotosintesis sendiri ada dua tahap, yaitu yang pertama tahap maksudnya ada dua tahap reaksi. Nah, reaksi yang pertama ada reaksi terang dan yang kedua ada reaksi gelap. Nah, ini ada gambar di mana gambar ini menjelaskan tempat proses terjadinya fotosintesis. Nah, fotosintesis itu terjadi di mana sih? Di daun. Nah, di daun itu masih sangat secara umum. Sebenarnya lebih kompleksnya atau lebih kecilnya itu ada di kloroplas. Jadi fotosintesis itu terjadi di kloroplas. Nah, di dalam kloroplas tersebut ada grana, di mana grana merupakan tumpukan dari beberapa tilakoid. Nah, untuk yang warna kuning itu namanya stroma. Nah, reaksi terang terjadi pada tilakoid, dan sedangkan untuk reaksi gelap terjadi pada stroma. Jadi mereka berbeda tempat, namun tetap saja fotosintesis terjadi di kloroplas. Nah, selanjutnya reaksi terang ini melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Di mana fotosistem 1 ini bisa menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan untuk yang fotosistem 2 dapat menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Baik, saya akan menjelaskan reaksi gelap. Reaksi gelap ini merupakan reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya. Nah, di mana biasanya reaksi gelap ini disebut juga dengan siklus Calvin. Nah, reaksi gelap ini terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap fiksasi, dan yang kedua ada tahap reduksi, dan yang ketiga ada tahap regenerasi atau regeneration. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tahap fiksasi. Nah, tahap fiksasi ini biasanya menjelaskan pengikatan CO2 oleh ribulosa bifosfat
yang dibantu dengan enzim Rubisco yang kemudian berubah menjadi 6 molekul gliserat. Nah, 6 molekul gliserat ini nanti akan mengalami penambahan fosfat di tahap reduksi. Jadi 6 molekul 3 gliserat akan ditambahkan fosfat oleh ATP sehingga menjadi 1,3 difosfogliserat. Nah, molekul 1,3 difosfogliserat ini akan direduksi oleh NADPH yang kemudian menjadi gliseraldehid 3 fosfat yang memiliki 6 molekul. Nah, gliseraldehid 3 fosfat ini satu molekulnya diambil oleh gula yang merupakan outputnya, sedangkan 5 molekulnya itu akan berlanjut pada fase regenerasi, di mana fase regenerasi ini merupakan perubahan gliseraldehid 3 fosfat menjadi ribulosa bifosfat yang nantinya akan digunakan untuk mengikat CO2 gitu. Kemudian selanjutnya ada kemosintesis. Nah, kemosintesis ini merupakan anabolisme juga, merupakan contoh anabolisme di mana dia pengertiannya yaitu adalah. Nah, yang terakhir ada kemosintesis. Kemosintesis ini merupakan contoh juga dari anabolisme. Kemosintesis merupakan proses pembentukan bahan organik dari bahan organik yang sederhana menjadi bahan organik yang kompleks, di mana pembentukan ini memerlukan zat kimia. Contohnya pada bakteri nitrifikasi atau bakteri besi dan juga belerang. Yang terakhir, keterkaitan anabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, menurut buku Irna Ningtyas, Biologi SMA 12, Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang keterkaitan anabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Menurut buku Irna Ningtyas, Biologi SMA atau MA kelas 12, penerbit Erlangga, menyatakan bahwa hubungan dari anabolisme karbohidrat, protein, dan lemak sama-sama membutuhkan energi. Nah, namun penjelasannya juga terdapat bahwa semua makanan dapat menghasilkan energi, dapat memenuhi kebutuhan tubuh kita. Tetapi dalam satu makanan tidak dapat memenuhi kebutuhan proses anabolisme di tubuh kita. Baik, penjelasan dari saya sudah selesai. Apabila ada yang belum paham, apabila ada kekurangan atau kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.